Ke informasi selanjutnya, pemirsa, terpergok hendak mencuri motor. Seorang pemuda di Lumajang, Jawa Timur ditangkap oleh warga. Selain itu, 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap mengancam korbannya dengan menggunakan senjata mirip airsoft gun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Maling, kan dua gong kelompangan. Seorang pemuda diamuk massa lantaran terpergok hendak mencuri sepeda motor di sebuah acara hajatan lamaran di Kecamatan Randuwagu, Lumajang, Jawa Timur. Warga yang geram dengan aksi pelaku langsung menangkap dan mengikat kedua tangan pelaku. Pelaku diduga dalam pengaruh obat-obatan terlarang saat melakukan aksinya. Aksi pelaku tergolong nekat lantaran beraksi saat kondisi sedang ramai hajatan. Polisi masih melakukan penyelidikan lantaran diduga pelaku lebih dari 1 orang. Selain itu, 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap mengancam korbannya dengan menggunakan senjata mirip airsoft gun di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap. Salah seorang pelaku merupakan residivis yang kerap kali melakukan pencurian kendaraan motor. Untuk sementara kita dalamin, tapi lebih dari 1 TKP. Rata-rata mereka berpindah-pindah, sementara ini yang dapat kita peroleh datanya ada sekitar 5 TKP. Kalau modusnya itu seperti apa sih, kan? Jadi modusnya itu mereka melihat kendaraan yang ada di pinggir jalan maupun yang ada dalam rumah, kemudian dengan menggunakan kunci T, mereka merusak mata kunci, kemudian mereka mengambil kendaraan tersebut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 6,7. Guncangan gempa membuat warga panik berhamburan. Ratusan siswa, guru, dan orang tua yang hadir dalam acara kelulusan sebuah sekolah berhamburan panik saat gempa mengguncang. Di lokasi lain, warga panik berhamburan keluar dari rumah dan berusaha menuju dataran tinggi setelah mendengar kabar air laut surut. Tenaga medis, pasien, dan keluarganya berusaha menyelamatkan diri keluar dari RSUD Sulawesi Barat menuju area terbuka setelah gempa mengguncang. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang Palu, Sulawesi Tengah, namun dirasakan di sejumlah daerah termasuk di Sulawesi Barat. Gempa di kedalaman 10 km merupakan gempa dangkal tidak berpotensi tsunami. Gempa diakibatkan pergerakan sesar Sausu. Ya, di wilayah situ memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di sesar Sauso, di situ ada sesar Ampana, ada sesar Palu Koro, itu banyak sekali, dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar. Tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja. Dan kita masih memonitor, kita evaluasi terus aktivitas gempa susulan, distribusinya kemana. Meski saat 2018 gempa di Palu sempat memicu likuifaksi, namun hingga saat ini belum ada laporan terjadinya likuifaksi dan longsor. BMKG masih memonitor gempa susulan yang mungkin terjadi mengingat adanya sesar lain di kawasan Palu. Masyarakat diimbau tidak panik dan terus memantau informasi dari BMKG. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, aksi brutal seorang pria menganiaya warga hingga tidak sadarkan diri di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka serius di bagian kepala. Warga merekam aksi brutal seorang pria yang menganiaya pria lainnya hingga bersimbah darah di tengah jalan desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di Dusun Telogopule, Desa Perungguhan Kulon. Warga berulang kali meneriaki pelaku agar menghentikan aksinya. Namun pelaku tetap saja menganiaya korban. Akibat penganiayaan ini, korban tidak sadarkan diri dengan kondisi luka serius di kepala. Belum diketahui motif penganiayaan. Namun menurut kepala desa setempat, pelaku dan korban tidak saling kenal. Kita belum
tahu terkait dengan penyebab terjadinya kejadian itu. Yang jelas dari keterangan kedua belah keluarga kemungkinan besar ya tidak kenal satu dengan yang lain. Dan polisi telah mengantongi identitas pelaku yang kini masih dalam pengejaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Disyaki memukul pembantu rumahnya yang disyaki pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu pemirsa, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Raden Dato Muhammad Iman Haskarya mengapresiasi pihak yang peduli terkait kasus ART Indonesia yang dianiaya majikannya di Johor. KJRI Johor Bahru kini memberikan perlindungan kepada para ART yang dianiaya tersebut. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar. Sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Seorang balita meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan diduga terlambat diberi rujukan. Ibu balita histeris di samping jasad anaknya. Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun meninggal dunia sesaat setelah tiba di ruang IGD Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Balita ini meninggal dunia di IGD setelah sempat mengalami demam tinggi selama 4 hari. Ibu balita yang tidak kuasa melihat anaknya sudah tak bernyawa, menangis histeris. Balita meninggal saat masih menjalani perawatan oleh tim medis sekitar pukul 3 dini hari. Pasien meninggal di IGD sempat diduga terlambat diberikan rujukan. Pihak Rumah Sakit RSUD Syekh Yusuf menyatakan pasien sudah dalam kondisi demam tinggi. Kondisi memang sudah sangat berat. Dia datang dari rumah dengan demam di hari keempat disertai dengan sesak berat dan kondisi yang agak kuning pada seluruh tubuh. Ya. Saat itu kita memberikan rekomendasi rujukan ke menghubungi 3 rumah sakit tujuan. Pihak rumah sakit menolak memberikan rujukan secara langsung sebelum ada konfirmasi dari rumah sakit rujukan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan.